Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Mas No. Saya tinggal di Sumber, Cirebon, Jawa Barat. Dan izinkan pula saya di sini untuk sedikit bicara gitu ya, bukan bukan katakan komentar. Saya bukan komentator maupun saya bukan orang yang berilmu, tapi saya ingin izinkan saya bicara mengenai eh, yang sedang viral. Mungkin kita tidak akan asing ya di telinga kita atau di mata kita, bahwa di media sosial ini ramai membicarakan, viral sekali membicarakan tentang pesulap merah Samsudin. Akhirnya lari-larinya sampai menjabar ke dunia goib ataupun ke ilmu goib, seperti ada nggak itu santet, ada nggak itu telur, ada nggak itu pelet, bahkan ada nggak itu kebal, sampai ada banyak yang membuktikan sampai akhirnya saling tantang menantang. Itu subhanallah. Saudara saya Marcel yang sangat saya hormati, dan siapapun yang bisa menyaksikan ini, tolong kami mohon tonton dengan selesai apa yang saya sampaikan ini, biar tidak ada kesalahpahaman, sehingga nanti gagal paham akan menimbulkan perbedaan, bahkan menimbulkan fitnah. Maka dari itu kami ingin bicara mengenai hal itu. Saudara-saudara saya, guru-guru saya, para sesepuh ini sepuh yang sangat saya takzimi, begini. Kalau bagi saya, menurut pribadi, saya tidak akan membela si A dan si B. Insya Allah saya tidak ada untungnya di situ. Tapi niat kita adalah saling menegur, sapa, saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Intinya seperti itu yang membuat kita punya dasar seperti itu. Bagi saudara saya Kang Marcel, kalau memang Kang Marcel sudah dari awal punya niat yang baik, dengan niat yaitu mengingatkan saudara-saudara kita dimanapun berada, baik itu para oknum dukun, para oknum ustadz, para oknum alternatif pengobatan dan seterusnya, kalau beliau sedang lupa, beliau sedang salah menggunakan keahlian dan keilmuannya, proaktifnya Marcel mempunyai niat ingin membongkar dengan tujuan supaya masyarakat ini tidak terlalu banyak dibohongi, tidak terlalu banyak dibodohi atau dirugikan dalam segi apapun. Kami dukung, dan itu benar, langkah itu benar. Tapi jangan sampai niat yang baik ini, niat yang benar ini akhirnya dengan melakukan cara yang kurang baik. Bahkan cara yang baik dengan niat yang baik pula pun itu harus pakai adab, itu harus pakai cara yang bijaksana. Baik, kalau saya pribadi seperti ini, Kang Marcel ini kan backgroundnya seorang pesulap, ya kan? Backgroundnya seorang pesulap. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya Kang Marcel ini pasti punya kemampuan, punya keahlian di samping sulap itu sendiri. Secara logika, Kang Marcel bisa atau masuk ke kamar ini, kamar itu, pasti Kang Marcel jauh sebelumnya telah mempelajari apa-apa yang Kang Marcel ucapkan, apa-apa yang Kang Marcel lakukan di konten itu, seperti pelet, seperti kebal, seperti ilmu penglarisan dan seterusnya. Tapi ingat Kang Marcel, saudara saya, bahwa setiap apapun ilmu, setiap apapun itu apa itu ilmunya, ya, kalau tidak dikuasai atau tidak kembalikan kepada pakemnya, keahliannya, hasilnya pun akan berbeda gitu. Walaupun bisa, tapi tidak sesempurna pada pakemnya, pakannya gitu. Yang saya maksud di sini adalah saya paham dan saya percaya Kang Marcel pernah berguru mungkin ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ke luar Jawa, bertanya, berdialog, bertukar pengalaman, bahkan berguru mengenai ilmu A, ilmu pelet, ilmu kekebalan, dan akhirnya Kang Marcel bisa menyimpulkan karena bisa mempelajari hal itu dan Mas Marcel bisa mempraktekkannya. Tapi ingat Kang Marcel, ingat bahwa sebanyak-banyaknya Kang Marcel mendatangi para guru, ya, mungkin di wilayah Indonesia ini mungkin pelosok-pelosok sampai ke kota, ya, dari kota sampai ke pelosok, Kang Marcel mendatangi dari lebih dari 10 orang, bahkan ribuan orang.
Atau Kang Marcel bisa menyimpulkan kalau ilmu ini seperti ini loh. Kalau ilmu seperti ini loh. Karena sudah sekian banyak guru yang saya datangi, itu kata Kang Marcel. Tapi ingat, saudara saya Kang Marcel, dari ribuan orang yang dianggap Kang Marcel itu guru, ada 1, 2, 3 orang mungkin yang kelewatan. Percaya nggak? Tidak semua guru-guru di muka buminya Allah, khususnya Indonesia ini, di tanah Jawa ini, Kang Marcel datangin semua. Percaya nggak? Nah, kalau ada 1, 2, 3 atau berapa orang yang kelewatan yang tidak pernah Kang Marcel kunjungi, tidak pernah datangi, tidak pernah bersilaturahim ke situ, yakinlah orang-orang itulah mungkin yang lebih tahu, lebih pakarnya, lebih hebat daripada guru-guru kita. Daripada Kang Marcel, dari guru-guru Kang Marcel, apalagi dari saya. Kesimpulannya adalah, berapapun orang yang menjadi guru kita, sehebat apapun kita, kata kita tidak boleh kok untuk mengatakan, nih loh, saya paling hebat. Ini loh, saya paling tahu segalanya di segala ilmu, dari ilmu sulap sampai ilmu seperti itu, klenik, santet, kebal, pelet, penguat, dan seterusnya. Saya percaya Kang Marcel bisa. Tapi bagi saya, lama-lama Kang Marcel ini punya niat yang agak melenceng bagi saya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Bukankah Kang Marcel selalu ngomong, ini oknum dukun, ini oknum ustadz, ini saya bongkar, dan ini betul. Percaya, saya percaya sekali. Tapi kalau kita berlebihan dalam mengungkapkan, menggebu-gebu, sampai bahkan menantang, itu niatnya udah beda. Bukan niat menasihati, bukan niat memberikan kritikan yang membangun, tapi yang kita khawatirkan menjatuhkan, mematikan karakter saudara-saudara kita. Ini yang saya punya kewajiban untuk mengingatkannya. Seandainya Kang Marcel lupa, kalau tidak lupa, alhamdulillah, saya dukung sampai saat ini. Tapi kalau Kang Marcel sudah berlebihan, sampai bahkan seakan-akan tidak percaya, meremehkan beliau-beliau, guru-guru kita, orang-orang sepuh kita, saya pun tidak akan rugi dan saya tidak akan untung membela Kang Marcel atau siapa saja. Intinya, kami ingin berbagi pengalaman saya. Pribadi saya, ada yang bisa melet, saya percaya. Ada yang bisa ngobatin orang santet, bahkan orang yang bisa mengirim santet, saya percaya. Kalau saya ditanya, ayo Mas buktiin, saya akan jawab, saya nggak mau. Tontonkan saya bayar, insya Allah saya nggak mau. Kenapa? Ya ilmu ini tidak bisa untuk jadi pertunjukan. Ilmu ini bukan tontonan. Ilmu ini bukan demonstrasi yang harus dipamerkan di publik. Ilmu-ilmu seperti itu bagi saya ilmu dari Allah dan akan kembali ke Allah. Maksudnya kita sebagai hamba gak ada manusia paling hebat. Gak ada paling sakti. Gitu loh. Kalau orang tua saya dulu ngomong begini, orang tua saya ngomong begini, alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Kurang lebih umurnya 90 tahun ayah saya. Beliau selalu menasihati pada anak-anaknya, khususnya pada diri saya, nak, nang, ger, jangan senang kalau disebut orang pintar. Jangan senang kalau kamu nanti disebut orang pintar. Pinter dan ngerti itu jauh beda maknanya. Orang yang pinter dan orang yang ngerti. Bapak saya selalu mengatakan, atau orang-orang tua dulu selalu mengatakan, orang pinter itu belum tentu orang ngerti. Di sini maknanya orang ngerti itu lebih di atasnya orang pinter. Bagaimana? Kok bisa begitu? Orang pinter itu ya pinter ngomong, pinter nyuri, pinter korupsi, pinter bohong, pinter bersilat lidah, pinter yang negatif-negatif. Tapi kalau orang ngerti di sini, kata bapak saya dan guru saya, orang ngerti
ilmunya maling, tapi dia tidak mau maling karena ngerti perbuatan itu tidak benar, ngerti cara menipu, tapi dia nggak mau nipu karena dia ngerti itu nggak boleh. Dia ngerti ilmunya korupsi, tapi dia tidak mau melakukan korupsi karena beliau ngerti ini nggak baik, dan seterusnya. Antara pinter dan orang ngerti itu beda makna. Disinilah saya sedikit saja memperbandingkan atau menyamakan sedikit saja sebagai contoh antara ilmu gaib dan ilmu non gaib, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang nanti akhirnya yang niat mulanya baik menjadi kebisikan setan, menjadi niat yang tidak baik. Mulanya niat baik, cara yang baik, akhirnya demi konten kita, demi tenarnya kita, demi sensasinya kita, sudah menjadi niat yang tidak baik dari awal. Ini yang perlu kita khawatirkan gitu. Kalau memang itu doang yang penting kan saya tenar, itu udah lain cerita. Monggo itu tergantung atau kembali ke konsekuensi kita nanti. Percayalah, orang yang akan berbuat apapun itu, niat baik buruknya akan kembali ke kita. Jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung. Di waktu kita di dalam tempurung itu ditutup, seakan-akan kita ini udah hebat, sundul langit, sudah di atas segalanya, karena langit itu udah hampir nyampe ke badan kita. Setelah tempurung kita buka, ternyata subhanallah kita akan terkejut dan kagetnya, begitu luas buminya Allah, begitu tingginya langitnya Allah. Ingat, di atas langit masih ada langit. Tidak ada suatu kesombongan yang akan membuat mereka bertahan kok. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Yakinlah itu. Nah, di sini saya sebagai seorang awam, ya, saling harga menghargai ayo. Kalau kita memang betul-betul ingin menasehati, menegur, mengingatkan saudara-saudara kita, kita ingatkan. Tapi dengan cara yang baik, etika yang baik, jangan seakan-akan menguasai segalanya. Kalaupun menguasai segalanya nggak pantas itu. Seakan-akan kita ini lebih hebat. Saya yakin kok sesepuh guru-guru kita, teman-teman kita di sana banyak sekali orang yang pendiam, ya, orang yang hebat, orang yang ngerti. Melihat kita ini senyum, dia akan senyum ngelus dodo gini. Ya Allah, jangan sampai kita ini terpecah belah, jangan sampai kita ini terprovokator, apalagi kita ini akan ditertawakan oleh musuh-musuh kita di sana. Yuk kita saling rukun, menegur, menyapa, mengkritik demi membangun untuk kebaikan positif itu. Apalagi kalau si dokter itu ya sampai menantang memberi itu, sudah saya nggak mau komentar itu. Saya juga akan cukup begini aja. Anda lain cerita. Terus terakhir, bukankah satu buah pisau yang mungkin pisau dapur dipakai oleh seorang ibu rumah tangga atau sebagai dipakai oleh orang yang berilmu, pisau itu buat motong ayam dengan bacaan basmalahnya menurut keyakinan beliau. Akhirnya ayam itu dipotong, dimasak menjadi makanan yang halal. Terus pisau itu untuk memotong sayur-sayur, dibikin masakan, kita santap, halal. Intinya pisau itu menjadi manfaat dan berguna kan bagi orang yang berilmu. Tapi bagi orang yang tidak punya ilmu sama sekali atau gak paham dalam ilmunya, pisau itu dipakai oleh oknum penjahat untuk membunuh orang, mengumpas orang, mengancam orang, jadi kurang baik. Apa itu maksudnya? Ilmu itu ya tergantung ke individunya, ke diri kita. Ada loh ilmu yang sekiranya ilmu itu untuk kebaikan tapi untuk kejahatan. Atau sebaliknya, ilmu yang seharusnya itu tidak baik dipelajari, setelah dia bisa pernah untuk menolong orang dengan ikhlas. Itu ada itu. Ada di sekitar kita ada. Inilah para sedulur-sedulurku semuanya. Mudah-mudahan intinya kita ini saling mengingatkan. Memang kalau mungkin belum ada Kang Marcel, mungkin semua ini belum terungkap. Terima kasih. Tapi kembali ke niatnya gitu loh. Jangan sampai kita ini berlebihan, oper atau lebay, akhirnya hanguslah niat yang baik itu menjadi niat yang tidak baik. Karena wah saya semakin hebat, semakin enggak. Mohon maaf untuk para
yang mungkin membela Marcel ya, tapi di sini saya lepas dari itu karena kami pun nggak kenal. Cuma ini aspirasi saya sebagai orang biasa. Yuk kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Bagi saya pribadi kalau ditanya, jadi ada nggak sih ilmu itu? Ada. Lo masa buktiin? Ya nggak mau. Lo kok nggak mau gimana? Ya nggak. Ilmu seperti itu datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Kalau kemarin saya bisa mengobati orang sakit, belum tentu saat ini ada orang sakit, belum tentu bisa. Karena ilmu tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa untuk main-main. Saya selalu mengatakan kalau sembuh karena Allah, kalau belum sembuh karena Allah. Gitu loh. Kalau saya sebagai muslim ya, muslim yang belum begitu taat, masih banyak belajar, ya pasti saya memakai keyakinan saya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti seperti itu dong. Bukan saya menjual ayat, tidak. Walau halal. Saya tidak tahu betul mengenai itu, tapi inilah pendapat saya mengenai semua yang mungkin lagi viral ini. Tergantung, monggo pada netizen atau siapapun yang melihat konten ini maupun apa saja, kembali ke diri kita. Siapakah yang bisa menjadi, siapakah orangnya yang bisa membuat kita contoh, menjadi figur yang bijaksana, yang arif, orang yang pantas kita contoh, pantas kita dengar, pantas kita jadikan guru yang bisa untuk digugu dan ditiru. Kembali ke kita. Ya, kembali ke kita. Tidak menjamin pendidikan. Tidak menjamin fisik bahwa itu orang bertakwa atau berilmu. Itu tidak menjamin ya. Tapi setidak-tidaknya inilah inspirasi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, dan kurang kesengajaan dalam bicara saya ini. Kalau ada kebenarannya dari Allah, insya Allah. Kalau ada salah, pasti dari saya pribadi. Akhir salam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.